Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, yang mana pada malam hari ini kita bisa berkumpul, bermajlis, bermuajahah di masjid ini guna kita mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, khususnya hadis yang berkaitan dengan fikih. Salawat serta salam kejunjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik, insyaallah pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang babu tasyahudi, yaitu bab tasyahud. Bab tasyahud yang dimaksud di sini adalah bab kita mengucapkan at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu ila akhirih. Disebut dengan babu tasyahud karena di dalam kalimat tahiyat ini mengandung terdapat kalimat, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka ini lebih tepatnya kita menggunakan kalimat tasyahud karena besarnya kalimat ini, besarnya makna daripada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dibandingkan dengan kita menyebut bab at-tahiyat. Tapi di dalam bab tasyahud ini, yaitu bab kita dalam sholat kita mengucapkan, yaitu at-tahiyatu was-salawatu wat-thayyibatu ila akhirih, sampai kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baik, di dalam bab tasyahud ini kita akan membacakan hadis yang pertama, yaitu hadis yang ke-116 dari kitab Umdatul Ahkam. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu,
atau disebut dengan Ibnu Mas'ud. Beliau adalah salah satu sahabat yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala, berkata, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan kepadaku at-tasyahhud, yaitu tasyahud. Kafi baina kafaihi, telapak tanganku di antara kedua telapak tangannya. Kama yu'allimuni as-surata minal Qur'an, seperti beliau Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan kepadaku surat daripada Al-Qur'an. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengajarkan tasyahud, yaitu bacaan tatkala tasyahud, seperti Rasulullah mengajarkan ayat-ayat dari Al-Qur'an. Yang mana Ibnu Mas'ud bertalaki langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari Al-Qur'an. Sampai Ibnu Mas'ud termasuk daripada mufassir di kalangan sahabat, yaitu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa bil lafdin, dan di dalam lafaz yang lain, idza jalasa ahadukum, apabila salah seorang di antara kalian duduk fi sholati, dalam salat, falyakul, maka katakanlah at-tahiyatu lillahi wa dzakarahu, dan beliau menyebutkan sampai selesai seperti yang tadi dikatakan. Fa innakum, sesungguhnya kalian, idza fa'altum dalika, apabila kalian mengerjakan hal itu, maknanya adalah apabila kalian mengucapkan seperti itu, faqad sallamtum ala kulli abdillahi salihin, maka sungguh kalian telah mengucapkan salam kepada seluruh hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang saleh fis samai wal ardi wa fihi falyatakhayyar minal mas'alati masya'a, dan juga di dalamnya adanya pilihan, falyatakhayyar, ya, minal mas'alati, dari masalah-masalah masya'a, terserah kita. Maksudnya apa? Falyatakhayyar, lam di sini adalah lamul amri, akan tetapi lil ibahah. Lil ibahah binal mas'alati, maksudnya adalah dari doa-doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah bacaan tasyahud yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana ini langsung diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada Ibnu Mas'ud tatkala kita tasyahud, ya, yaitu tasyahud awal. Tasyahud awal boleh kita mengucapkan sampai di sini, ya, atau juga boleh sampai, yaitu min ibadika salihin, ya, atau juga sampai ke tasyahud ini, ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Ini tasyahud awal, ya, yang mana kita lakukan kaki dalam keadaan iftirash, ya. Iftirash yaitu kita menduduki kaki kiri, kaki kanan itu ditegakkan, itu iftirash, ya. Adapun tawarruk, yaitu di terakhir, setiap akhir daripada sholat, yaitu duduk tawarruk, ya. Duduk tawarruk itu adalah duduk yang mana kita menduduki lantai dan kaki kanan kita itu ditegakkan, ya. Juga tasyahud awal ini juga bisa dalam keadaan duduk ikna, yaitu apa? Yaitu kita menduduki kedua kaki kita, yang mana kedua kaki kita ditegakkan dua-duanya. Ini juga diperbolehkan, ya. Duduk seperti ini atau duduk iftirash. Nah, di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bayanu kaifiyati tasyahudi wa maudhihi minas salat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerangkan bagaimana tasyahud, yaitu tasyahudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan kepada Ibnu Mas'ud dan tempatnya, yaitu tempatnya dalam sholat. Baik, di dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan kepada Ibnu Mas'ud, anna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam allamahu at-tasyahuda fi sholat. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan tasyahud di dalam sholat kepada Ibnu Mas'ud. Wa kana bidzalika haitsu ja'ala sallallahu alaihi wasallam kaffa Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu. Yang mana di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, memberikan perhatian, yaitu tatkala mengajarkan tasyahud dengan apa? Dengan seperti Rasulullah mengajarkan Al-Quran. Artinya begitu besarnya kedudukan tasyahud ini, karena di sini adanya kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan Ibnu Mas'ud di sini mengajarkan bahwasanya kafa Ibnu Mas'ud radhiyallahu an baina kafaihi sallallahu alaihi wasallam. Yang telapak tangannya Ibnu Mas'ud apa? Di antara kedua telapak tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tsumma bayyana Ibnu Mas'udin dzalika tasyahuda. Kemudian Ibnu Mas'ud di sini menjelaskan tentang tasyahud, yaitu at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu dan seterusnya, yang mana ini merupakan salah satu penghormatan. At-tahiyat adalah penghormatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalawat yaitu salawat, jamak daripada salat, ya, yaitu salawat, yaitu as-salatu, ya. Dan at-tayyibat, jamak daripada tayyibatun, ya. Tayyibatun, at-tayyibat, yaitu kullu ma taba min sifatin au qaulin au fi'lin fa huwa tsabitun lillahi azza wa jalla. Jadi semua, ya, hal-hal yang baik itu sifatnya adalah ucapan ataupun perbuatan, itu semuanya adalah datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala thayyibun. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala adalah baik, ya. Wa sifatuhu wa kalimatuhu wa af'aluhu thayyibatun. Semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah baik.
Ya, dan Allah Subhanahu wa taala la yaqbalu illa thayyiban. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menerima kecuali yang baik. Ya, maka di sini pentingnya kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Melakukan kebaikan-kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala menyukai hal-hal yang baik. Kemudian di sini Ibnu Mas'ud radhiyallahu an mengatakan, wa innama i'tana sallallahu alaihi wasallam bihadza tasyahhudi lima yastamilu alaihi min ta'dimillahi wa tamjidihi wal ikhlasi lahu. Kemudian di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu perhatian terhadap kalimat tasyahud ini. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada Ibnu Mas'ud dengan apa? Dengan serius, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Al-Qur'an. Kenapa? Karena di dalam tasyahud ini mengandung ta'zim, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga di dalam tasyahud ini terdapat al-ikhlas, yaitu kalimat ikhlas, kalimat tauhid. Wasyahadatu biwahdaniyati. Juga apa? Di dalam kalimat tasyahud ini adalah terdapat yaitu syahadah, ya, bi wahdaniyatin. Wasidqi rusulihi. Juga apa? Di dalam kalimat tasyahud ini terdapat adanya sidik, ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembenaran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kalimat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka dari kalimat-kalimat yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dengan penuh perhatian. Karena tidaklah seseorang itu mengagungkan, menyampaikan sesuatu begitu perhatian kecuali di sana terdapat kalimat-kalimat yang agung. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan bahwasanya wa ma yatadammanahu minas salami al-khasi bil musalli wal ummatil islamiyyah wa jama'i ibadillahi sholihin. Maka tidaklah kita mengucapkan tasyahud ini kecuali apa? Kecuali kita di dalam tasyahud ini mengandung salam kita kepada apa? Khususnya kepada orang-orang salih, ya, kepada orang-orang salih, baik dia di langit ataupun di bumi, ya, fis sama'i wal ardi. Maka inilah salah satu doa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diajarkan kepada Ibnu Mas'ud, yang mana sudah sepantasnya kita menghafalkan dan mengamalkan doa tasyahud yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Ibnu Mas'ud ini. Maka di dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama adalah bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam anna kaifiyata tasyahudi fi shalat, yaitu kaifiyat tasyahud dalam salat seperti yang telah diucapkan oleh Ibnu Mas'ud, yaitu at-tahiyatu lillahi was-salawatu wat-thayyibatu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini adalah kalimat doa tasyahud yang sahih yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga yang kedua, hadis ini mengandung pelajaran bahwasanya anna mahala hadza tasyahudi, yaitu tempat tasyahud ini dibacakan adalah
al-qu'udu ba'da sajdati al-akhirati fi kulli sholatin, yaitu duduk setelah as-sajdati al-akhirah fi kulli sholatin, ya, wa ba'da raq'ati as-saniyah, ya, fi salisati war rubaiyati aidan, yaitu tasyahud yang kita kenal dengan tasyahud awal, ya, tasyahud awal atau tasyahud akhir. Adapun tasyahud akhir ditambahkan dengan kita membacakan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Adapun duduknya adalah seperti tadi, ya, dijelaskan bahwasanya untuk tasyahud awal duduknya yaitu iftirash, ya, duduknya iftirash. Nah, bagaimana dengan sekarang ketika sholat subuh, yang mana di sana bertepatan dengan 2 rakaat, ya, 2 rakaat, akan tetapi di akhir. Maka ada yang mengatakan iftirash, ya, juga ada yang mengatakan tawarruk, ya. Tetapi, ya, ini tergantung kita mau pilih yang mana, ya. Mau yang iftirash itu boleh, juga tawarruk itu juga boleh. Nah, kemudian yang ketiga adalah wujubu hadza tasyahudi fi shalah, wajibnya tasyahud dalam salat, ya, wajibnya kita mengucapkan tasyahud dalam salat. Wa in tasyahada bi ghairi mimma sahha anin Nabi sallallahu alaihi wasallam jaza, ya, walaupun di sana ada, ya, ada doa tasyahud yang lain, selama di sana sahha, yaitu sahih dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam jaza, maka boleh, ya. Kenapa? Karena yang namanya ibadah adalah tauqifiyah. Doa-doanya, ya, bacaan-bacaannya adalah berasal dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian di dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwasanya hirsun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ta'limi ummatihi wa inayatuhu bidzalika. Semangatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam memberikan taklim, di dalam memberikan pengajaran kepada sahabat-sahabatnya, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala mengajarkan suatu pelajaran mendekat kepada Rasul, kepada apa? Kepada orang yang mau diajarkan. Ini adalah sebuah pelajaran, ya. Jadi taklim itu adalah sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabatnya dengan mendekat. Juga bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendekat, bahwa inilah salah satu daripada pengajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ahamiyatu hadza tasyahudi li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam allamahu Ibnu Mas'udin kama yu'allimuhu as-surata minal Qur'an. Pentingnya tasyahud ini. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya kepada Ibnu Mas'ud seperti mengajarkannya surat Al-Qur'an, ya, ma'al imsaki biadihi. Dengan apa? Dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menahan, ya, menempelkan apa? Menempelkan tangannya kepada Ibnu Mas'ud. Juga di dalam hadis ini terdapat fadilah, yaitu fadilatu Ibnu Mas'udin radhiyallahu an, keutamaan Ibnu Mas'ud, ya, haitsu kana mimman yatalaqqal Qur'ana minan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Ibnu Mas'ud adalah salah seorang sahabat yang bertalaki langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan doa khusus kepada Ibnu Mas'ud, ya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man sarrahu an yaqra'al Qur'an ghaddan kama nazala falyaqra bi qiraati ibni
ibni umi biqiraati ibni umi abdin, yakni Abdullah bin Mas'ud. Ya, jadi apa? Jadi barang siapa yang ingin ya membaca, yang mempelajari Al-Qur'an seperti apa? Seperti turunnya ya. Turunnya Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa? Maka hendaklah dia membaca dengan apa? Qiraahnya, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Ini salah satu apa? Keutamaan daripada Abdullah bin Mas'ud, yang mana beliau adalah khadim, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang suka membawa sandalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang suka membawa bantalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Hudzaifah ya mengatakan, ma a'rifu ahadan aqraba samtan wa haddan wa dallan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min ibni Mas'udin. Ya, tidaklah aku mengetahui ya salah seorang yang akrab, yang dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, baik sifatnya ataupun apa, ataupun perilakunya, ataupun perangainya ya, kecuali apa? Wadalan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada apa? Ibnu Mas'ud ini. Sampai-sampai beliau mengira bahwasanya Ibnu Mas'ud ini adalah bagian daripada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini juga yang menjadi pelajaran bagi kita tatkala kita ingin mendapatkan sebuah ilmu, seperti apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, yaitu hendaklah kita mendekati, yaitu hendaklah kita mendekati dengan yang membawa ilmu tersebut. Artinya hendaklah kita berteman dengan seorang ustaz. Berteman dengan seorang ustaz artinya kita akan mendapatkan faedah daripada ilmunya. Baik, kemudian di dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwasanya yaitu jawazud du'a fi sholati bima habba ma lam yakun itsman. Bolehnya kita berdoa di dalam sholat ya, yang kita sukai, doa yang kita sukai ya, asalkan apa? Doa tersebut bukan doa-doa yang sifatnya dosa ya, doa-doa yang istem ya. Kenapa? Karena di dalam sholat itu adalah terdapat waktu, terdapat tempat-tempat yang diijabah ya dalam kita berdoa. Karena sholat sendiri maknanya adalah ad-du'a ya. Baik, kemudian hadis yang kedua dari kitab Umdatul Ahkam ya, babut tasyahhud, hadis yang ke-117. An Abdurrahman bin Abi Laila qala, dari Abdurrahman bin Abi Laila qala berkata, laqiyani Ka'b bin Ujrah. Jadi Ka'ab bin Ujrah bertemu ya, laqiyani ya, menemuiku. Faqala ala uhdi laka hadiyatan ya, maukah engkau aku berikan hadiah? Kata Ka'ab bin Ujrah ini, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja alaina, bahwasanya suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, yaitu menemui kami. Faqulna ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimna kaifa nusallimu alaika, kami telah mengetahui bagaimana cara kami yaitu apa? Nusallim ya, alaika, yaitu mengucapkan salam ya. Fa kaifa nusalli alaika, lalu bagaimana ya kami dalam mengucapkan salawat kepada engkau? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faqulu, katakanlah Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ini adalah salawat ya, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yaitu dalam salat. Maka inilah ya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini mengajarkan kaifiyat salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang diajarkan ya beliau kepada sahabat-sahabatnya. Tapi di dalam hadis ini bagaimana kita melihat ya, kana salafus salihu yarawna lil ilmi bisyari'ati ya. Jadi bagaimana kita melihat para salaf, para sahabat radhiyallahu an melihat yaitu ilmu syariat ini ya, yang mana mereka wa annal mas'alata yu'allimuha ar-rajulu akhahu min afdali at-tuhafi allati yuhdiha ilaihi, yang mana mereka mengajarkan ya. Jadi seorang laki-laki mengajarkan kepada yang lainnya ya, ini lebih afdal. Jadi hadiah yang paling utama yang mereka berikan kepada saudara-saudaranya adalah apa? Itu ilmu. Maka dari sini juga bolehnya kita apa? Memberikan hadiah kepada saudara-saudara kita dengan berbentuk ilmu. Bahkan apa? Bahkan ini min afdal ya, min afdali tuhafi. Ini adalah seutama-utamanya pemberian, yaitu ilmu ya. Apalagi ilmu yang kita berikan adalah ilmu syar'i ya. Kenapa? Karena ilmu syar'i inilah yang akan membawa manusia kepada kebenaran, yang akan menyelamatkan ya dia di dunia terlebih di akhirat. Wa fi hadzal hadis yuhaddisu Abdurrahman bin Abi Laila wa huwa min kibari tabi'in. Dia adalah dari kibari tabi'in yang senior. Anna Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu wa huwa min as-sahabatai laqiyahu, bahwasanya Ka'ab bin Ujrah seorang sahabat bertemu dengan Abdurrahman bin Abi Laila, dan dia memberikan hadiah kepada Abdurrahman bin Abi Laila ini ya, yang mana hadiahnya adalah yaitu ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari keluar dan bertemu dengan Ka'ab. Kemudian Ka'ab berkata, yaitu kami telah mengetahui bagaimana kami itu salam, dan sekarang kami meminta bagaimana kami bersolawat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan solawat di dalam sholat, bagaimana tata cara salawat yang benar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di sini menjadikan pelajaran bahwasanya betul ya, seorang muslim itu harus bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini termasuk amalan yang utama ya. Akan tetapi salawat yang benar adalah salawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabatnya. Inilah yang kita amalkan. Inilah yang kita amalkan, yaitu salawat yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Adapun selain yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang mana di dalamnya berupa pujian-pujian, penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini bukanlah sholawat ya. Ini bukanlah sholawat. Ini adalah hanyalah pujian, nadham
syair, ya. Apakah kita boleh mengucapkannya? Ya, maka tentunya tatkala di dalam kalimat-kalimat tersebut adalah kalimat-kalimat yang tidak mengandung ya hal-hal yang berlebihan, ya, juga tidak mengandung hal-hal yang haram bahkan yang musyrik, maka boleh kita mengucapkannya, akan tetapi kita tidak menyebutkan ataupun tetap kita mengatakan ini adalah bukan salawat. Adapun salawat adalah ajaran kalimat yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi misalkan di sana ada syair-syair, ada nadom-nadom yang mana ya di dalamnya terdapat kalimat-kalimat ya yang mana kalimat-kalimat tersebut adalah kalimat-kalimat yang mengandung kesyirikan. Ya, berlebih-lebihannya kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hal yang dilarang. Ya, maka tidak boleh kita berlebih-lebihan di dalam menyanjung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kemudian di sini bagaimana ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan ya kaifiyatis salati alaihi ba'da an alimu kaifa yusallimuna alaihi, ya, la yatu biha 'alal wajhil akmal, ya, yang mana ini merupakan penyempurna, ya. Fa arsadahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam ila dzalika faqala qul Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala ali Ibrahim wa innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama adalah anna kaifiyatas salati ala nabi an yaqul Allahumma shalli ala Muhammad ila akhirih, ya, yaitu kaifiyat cara kita salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seperti yang telah diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Uqbah, yang mana Uqbah mengajarkannya kepada Abdurrahman bin Abi Layla. Ini adalah salawat yang benar, yang sahih dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian anna afdala kaifiyatis salat ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ma sahha 'anin Nabi duna ma ahdatsahu al-muhditsuna ya ba'dahu. Jadi salawat yang benar, salawat yang sahih adalah salawat yang mana sahha 'anin Nabi, ya, yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan yang ahdatsahu ya al-muhditsun. Jadi bukan yang mengada-ngada, ya, bukan yang mengada-ngada, ya, menciptakan, mengarang sebuah puji-pujian lalu dia mengucapkan ini adalah salawat. Maka ini bukanlah salawat, ya. Ini adalah nadom saja, ya. Kemudian di sini juga kita bisa melihat bahwasanya bagaimana keutamaan fadilatu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya, yang mana di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan salawat kepada Nabi, juga kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahwasanya Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang memiliki keutamaan yang besar, ya. Bahkan dari Nabi Ibrahim ini muncul keturunan, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam di dalam mengajarkan, di dalam menyebarkan kalimat tauhid, ya. Maka disinilah ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Khalilullah, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kedua nabi inilah ya Khalilullah, karena kedua nabi ini adalah nabi yang mana ya mereka berdua berdakwah menegakkan tauhid untuk pengikut-pengikutnya.
Kemudian di dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwasanya masru'iyatu khatmid du'a bi tsana'i Allah azza wa jalla bima yunasibu al matlub. Disyariatkan di penghujung ya doa ini apa? Adanya kita apa? Ats-tsana, ya pujian, ya yang sesuai dengan al matlub yang dipinta, ya. Artinya apa? Di sini kita boleh berdoa, ya. Di antara doa yang makbul itu adalah doa fi duburi as-sholati, ya. Fi duburi as-sholati itu ya yang pertama maksudnya adalah setelah kalimat mengucapkan sholawat, ya, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ada yang mengatakan yaitu fi sujudi, yaitu tatkala sujud. Maka ini boleh kita tatkala sujud, ya, juga apa? Boleh juga tatkala kita setelah selesai mengucapkan sholawat. Kemudian hirsus sahabati wassalafi ya, al ummati ala ilmi bisyariah. Bagaimana kita apa melihat semangatnya para sahabat, ya. Semangatnya para sahabat di dalam mencari ilmu syariat ini, sehingga apa? Mereka menjadikan ilmu syar'i ini sebagai hadiah kepada saudara-saudaranya. Tatkala mereka tidak mempunyai harta, maka ilmunya dijadikan hadiah. Dan inilah salah satu yang lebih afdal. Kemudian hadis yang ketiga, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yad'u, berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri, ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa yaitu di ujung salatnya, ya, setelah mengucapkan sholawat, ya. Allahumma inni, maknanya ya Allah, inni a'udzubika, ya, aku berlindung kepadamu min adzabil qabri, yaitu dari adab kubur, ya, dari adab kubur. Bahwasanya adab kubur adalah sebuah siksaan yang sangat mengerikan, ya. Maka apa? Maka disinilah kita diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya terus ya mengucapkan apa? Doa ini. Itu apa? Yaitu adab kubur. Adapun adab kubur, yang dimaksud adab kubur adalah ma bainal mauti wa qiyamis saah. Walaupun misalkan dia nggak dikubur, ya, ada orang, ya. Jadi maksud adab kubur ini adalah bukan berarti orang-orang yang dikubur saja, ya. Walaupun dia meninggalnya itu tidak dikubur, hilang misalkan, ya, atau dia atau dia misalkan ke laut, ya. Ya, maka apa? Maka ini masuk kepada adab kubur. Jadi adab kubur adalah ma bainal mauti wa qiyamis saah. Di antara apa? Antara maut dan hari kiamat. Ya, ini adab kubur, dan semua manusia, ya, akan menghadapi ini, ya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita doa ini, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari, ya, dan azab neraka, ya. Maka di sini juga kita meyakini bahwasanya neraka itu hak ada, ya. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnahnya kehidupan dan kematian, ya. Fitnah kehidupan. Jadi hidup ini adalah fitnah, ujian, ya. Maka jangan harap kita di dalam kehidupan ini terbebas dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin keimanan kita tinggi, semakin keimanan kita tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ujian dari Allah Subhanahu wa taala semakin besar. Maka maka kita berlindung, ya, min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnati masihid dajjal. Dan fitnahnya al-masih ad-dajjal, ya. Ini adalah makhluk, ya, masih ad-dajjal. Ini adalah
makhluk yang akan datang nanti di penghujung dunia ini, ya, yang akan datang, yang mana Al-Masih Ad-Dajjal ini akan memberikan semua yang dipinta dari berbagai kesenangan dunia ini, ya. Maka banyak orang yang terfitnah dengan Al-Masih Ad-Dajjal ini, ya. Maka Al-Masih Ad-Dajjal ini, ya, nanti akan dibunuh oleh Isa Al-Masih, ya. Isa turun dari langit dan akan membunuh Dajjal ini. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, baina khalqi Adam illa qiyamis sa'ah amrun akbaru minad dajjal. Ya, jadi tidaklah ada, ya, tidak ada makhluk dari mulai Nabi Adam sampai hari kiamat nanti yang paling besar fitnahnya kecuali kecuali Dajjal ini. Ya, jadi Dajjal ini adalah makhluk yang paling mengerikan. Ya, kenapa? Karena dia bisa mengeluarkan, bisa memberikan apa yang dipinta oleh manusia. Dengan apa? Dengan syarat dia beriman kepada Dajjal itu. Ya, maka inilah, ya, makhluk yang mengerikan inilah kita berlindung dari dari Dajjal ini. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa faedah bahwasanya al-amru bil isti'adati billahi min hadil arba. Ya, disyariatkan kita di dalam sholat membacakan membacakan doa ini. Itu berlindung daripada empat hal ini, ya. Min adabil qabri, ya, min adabin nari, wa min fitnatil mahya wal mamati, wa min syarri fitnatil masihid dajjal, ya. Kemudian anna khatara hadil arba adimun, ya. Maka keempat hal ini adalah salah satu fitnah yang sangat besar, ya, fitnah yang sangat besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, membacanya terus, ya, membacanya terus. Maka maka kita harus lebih lagi, ya, membacanya, mengamalkan, ya, dari doa ini. Kemudian isbatu adabil qabri wa adabin nar. Di dalam hadis ini terdapat terdapat benarnya adanya adab kubur dan adab neraka. Ya, artinya adab kubur dan adab neraka, siksa kubur dan siksa neraka ini hakun, itu ada. Itu bagi orang-orang yang bermaksiat, bagi orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan adab kubur dan adab neraka. Kemudian idhamil fitnati indal mamati. Juga juga begitu besarnya fitnah ketika menghadapi kematian. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, manusia yang paling mulia, ya, tatkala menghadapi kematian, tatkala menghadapi sakaratul maut, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun, ya, mengalami kesulitan, ya, ya. Maka disinilah, ya, kita terus berlindung, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari fitnah ini. Kemudian isbatu khurujid dajjali wa idami fitnatihi, ya, besarnya fitnah dajjal, ya, besarnya fitnah dajjal dan besarnya gangguan, ya. Maka tidak ada lagi, ya, tidak ada tempat yang tidak disinggahi oleh dajjal ini, ya, kecuali kecuali dua tempat, yaitu Al-Makkah wal Madinah, yaitu Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Munawwarah. Dua tempat inilah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana dajjal tidak bisa masuk ke dua tempat suci ini. Adapun selainnya dajjal akan mendatanginya, yaitu selama 40 hari. Ya, akan mendatangi ke semua, ya, tempat-tempat. Kemudian di dalam
hadis ini juga adanya syafaqatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi. Bagaimana kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya bagaimana kita supaya apa? Bagaimana kita supaya terhindar daripada apa? Daripada adab, ya, adab kubur, ya, adab neraka. Maka apa? Kita membacakan, ya, ayat doa-doa ini. Kemudian al hadis warabi, hadis yang keempat, an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, alimni du'aan, ya, ad'u bihi fi sholati, ya, ajarilah kepadaku doa yang mana apa? Doa itu bisa aku apa? Diamalkan dalam salat, ya. Qala qul Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsiran, ya, wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli min indika maghfiratan innaka antal ghafurur rahim. Ini doa, ya, di dalam sholat, ya. Juga intinya di sana apa? Kita boleh, ya, kita boleh membacakan doa-doa yang lainnya, ya. Kita boleh membacakan doa-doa yang lainnya, yaitu di penghujung doa, ya. Akan tapi kita tetap yang pertama adalah doa tersebut, ya, dengan apa? Doa yang berasal daripada Al-Quran dan hadis. Ya, yang kedua apa? Yang kedua, doa-doa dari Al-Quran itu doa bentuknya, bukan apa? Bukan ayat, ya, bukan ayat. Artinya jangan sampai kita dalam Al-Quran, ya, berdoa tapi apa? Dengan sifatnya itu apa namanya? Ayat Quran, ya. Alif lam mim dzalikal kitabul. Nah, maka apa? Maka ini apa namanya? Bukan doa, ya. Artinya apa? Kita boleh membacakan, ya, doa-doa dalam Al-Qur'an, ya. Akan tapi apa? Bentuknya adalah doa, ya. Banyak dalam Al-Qur'an, ya. Nah. Baik. Kemudian yang terakhir dari babu tasyahudi, yaitu hadis yang kelima, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat berkata, ma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatan ba'da id unzilat alaihi idza jaa nasrullahi wal fath. Tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu salat setelah apa? Turunnya ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Ya, ini adalah ayat yang turun, ya, di penghujung, ya, dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan apa? Ibnu Mas'ud, ya, mengatakan ayat ini adalah tanda, ya, tanda-tanda bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah mau mendekati ajalnya, ya. Illa yaqulu fiha subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Wa fil lafdin kana yuksiru an yaqula fi ruku'ihi wa sujudihi subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Ini doa-doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan, ya, doa ini yaitu pada apa? Ruku atau sujudnya, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah turunnya ayat tadi, ya, yaitu surat An-Nasr, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam terus membacakan apa? Membacakan doa ini. Maka apa? Maka ini adalah doa yang mana masyru', ya, masyru'iyatu qauli al-musalli, ya, fi ruku'ihi wa sujudihi, disyariatkan, ya, seorang yang salat dalam rukunya, dalam sujudnya mengucapkan subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli. Kemudian juga di sini bagaimana kamalu ubudiyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesempurnaan, ya, penghambaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala, wa imtisalihi li amrihi, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah, ya, dijamin
oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan, mengamalkan doa-doa, ya, doa-doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yub'ats, ya, liyukhallida wa inna ma bu'itsa liyuballigha risalata rabbih thumma yantaqilu ila jiwarihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidaklah diutus, ya, liyukhallida, untuk apa? Untuk khalid, ya, untuk kekal. Akan tapi apa? Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus untuk menyebarkan risalah, ya, Allah Subhanahu wa taala. Tatkala risalah ini sempurna, ya, tatkala risalah ini sempurna dengan adanya Fathul Mekah, ya, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan ayat-ayat yang terakhir, ya, yaitu surat Al-Maidah, ya, ayat ke-3, maka apa? Maka sempurnalah Islam ini, ya. Maka kita kaum muslimin cukup dengan apa? Dengan risalah, dengan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam beribadah ini. Tidak kita menambahi, tidak kita mengurangi, juga apa? Tidak kita mengamalkan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah contoh panutan yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk surga. Maka tatkala kita ingin mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukup kita mengikuti beliau. Cukup kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Demikian, ya, bab tasyahudi, bab tentang tasyahud, ya, doa-doa dan bacaan tasyahud, ya, salam juga sholawat, yang mudah-mudahan ini adalah menambah ilmu bagi kita dan kita terus, ya, beribadah sesuai dengan yang ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.